Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya izin perkenalan diri. Saya Arza Ahmad dengan NIM 2023020014 di kelas A1 Manajemen. Sedikit menganalisis tentang jurnal yang berjudul Manajemen Operasional dan Al-Quran. Lanjut, biografi penulis. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Zaim Musyafa di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan email muhammadzaimmusyafa2@gmail.com. Lanjut, metode penelitian. Penelitian ini dibuat menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini digolongkan kepada analisis isi, sebab penelitian ini bertujuan mengulang ayat Quran yang berkaitan dengan manajemen, kemudian dianalisis isinya guna untuk mengetahui makna yang terkandung dalam ayat yang dimaksud. Adapun sumber data dalam jurnal ini menggunakan sumber data sekunder yaitu Quran dan buku yang berkaitan dengan manajemen operasi dan ayat manajemen. Next. Kesimpulannya, berdasarkan hasil identifikasi tentang ayat Quran yang berhubungan dengan manajemen operasi, maka dapat diketahui bahwa manajemen operasional bukan hanya berfokus pada sektor produksi saja, akan tetapi di sektor jasa juga terdapat di dalamnya. Banyak ayat Quran yang berhubungan dengan ilmu manajemen, ilmu yang ternyata sudah diterangkan beribu tahun yang lalu melalui kitab suci Quran. Dalam manajemen operasional bukan hanya menjelaskan bagaimana pengawasan fungsi manajerial, akan tetapi kegiatan operasional perusahaan juga diperhatikan seperti penyediaan stok dan kualitas produksi yang dihasilkan. Manajemen operasional juga membahas tentang bagaimana sikap dan perlakuan kita seperti berlaku adil dan memiliki rasa tanggung jawab agar dapat menunjang atau mempermudah jalannya aktivitas perusahaan. Manajemen operasional. Apa itu manajemen? Apa itu operasional? Banyak ayat Quran yang secara tidak langsung menjelaskan pengertian manajemen. Salah satunya Quran surat Ra'd ayat 2, yaitu yang artinya Allah yang mendirikan langit tanpa tiang yang kamu lihat, kemudian Dia bersama di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Di ayat ini menjelaskan bahwa Allah lah yang mengatur segala urusan. Namun di sini tidak hanya sekedar mengatur, akan tetapi diatur sedemikian rupa sehingga sudah terstruktur dan tidak ada yang saling bersinggungan dan menghambat satu sama lain. Hal ini berbanding lurus dengan pengertian manajemen yang bermaksud mengatur, mengawasi, mengkoordinir, dan mengelola suatu sistem agar terciptanya suatu kondisi yang baik dan mudah untuk mencapai suatu tujuan. Lanjut, operasional. Operasional dalam sudut pandang ekonomi merupakan kegiatan yang mengelola faktor produksi sehingga mampu menciptakan produk yang efisien dan memiliki nilai tambah. Dengan adanya pengelolaan diharapkan perusahaan mampu memperoleh laba sebesar-besarnya. Operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Di dalam dunia bisnis, operasional sangat penting untuk menciptakan sesuatu yang baru dan memodifikasi atau menginovasi produk agar menjadi lebih baik lagi. Ayat-ayat yang berkaitan. Ayat-ayat yang berkaitan. Yang pertama ini ada ayat tentang perencanaan di Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Berarti ini termasuk rencana apa yang kamu buat untuk hari esok. Lanjutlah. Ayat tentang pengorganisasian di Quran surat Al-Imran 103. Wa'tasmu bihablillah jami'an wala tafarraqu wa dzkuru nikmatallah
alaikum id kuntum a'da'a falalafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ihwan wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu dapat petunjuk. Lanjut. Ayat tentang pelaksanaan. Ayat tentang pelaksanaan tertuang dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 2. Ya ayyuhalladzina qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Dia juga menjadikannya kitab yang lurus agar dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Jadi gimana ya? Memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Jika seseorang itu melaksanakan kegiatannya yang baik, mereka akan mendapat balasan juga yang baik. Ini ayat Allah tidak bisa diganggu-gugat. Ayat tentang pelaksanaan. Quran surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Wa in alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang selalu mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Next. Ayat tentang penilaian atau ayat 105. Wa quli a'lamu fasayarallahu ala amalakum wa rasulahu wal mu'minun wasaturaduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabba'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Bekerjalah kamu serta orang-orang mukmin akan mengetahui pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui hal yang gaib dan nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, itulah sedikit menganalisis jurnal dari saya Arzul Ahmad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.